Halo, salam sejarah. Bertemu kembali kita dalam materi sejarah peminatan di kelas 12. Kita akan membahas peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Materi ini adalah bagian dari KD 3.3, yaitu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik, ekonomi, dan global. Materi kali ini kita akan bahas tentang ASEAN dan kontingen Garuda Indonesia. Jadi materi ini kita adalah untuk menyeimbangkan, untuk melengkapi materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang Konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok. Saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, mempelajari sejarah ini adalah untuk menjalani hidup. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, maka kamu harus terus bergerak dan bergerak maju. Ini diungkapkan oleh Albert Einstein. Mari kita bahas bagaimana peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia bersama saya, Charles Sihombing. Indikator pencapaian kompetensi dari materi ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kontribusi bangsa Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Nah, kita lanjutkan. Kita yang pertama bahas tentang ASEAN. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ini nanti ditandatangani oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Sehingga negara-negara ini dianggap sebagai negara yang mendirikan atau negara pelopor berdirinya ASEAN. ASEAN adalah organisasi antar negara-negara yang berada di Asia Tenggara. ASEAN ini berdiri pada masa terjadinya Perang Dingin. Jadi dianggap juga ASEAN masih merupakan bagian dari peristiwa yang terjadi masa Perang Dingin, di mana negara-negara di Asia Tenggara melakukan usaha-usaha bagaimana caranya untuk bisa aman, bisa menghadapi Perang Dingin dengan melakukan kerjasama di daerah mereka atau di sekitar regional Asia Tenggara. Ini tokoh-tokoh dari pelopor ASEAN tersebut, yang pertama dari Indonesia ada Malik, kemudian dari Malaysia Tun Abdul Razak, kemudian dari Thailand ini Tanat Koman, kemudian Narcisco Ramos, kemudian S. Rajaratnam. Beliau-beliau ini semua pada saat itu adalah menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri di negaranya masing-masing. Jadi kelima orang ini dianggap sebagai pendiri, pelopor dari ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan karena memiliki banyak persamaan. Persamaan geografis, budaya, persamaan nasib, ini sama-sama dimiliki oleh negara-negara di Asia Tenggara. Meskipun nanti disebutkan bahwa Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Namun hampir keseluruhan negara-negara di Asia Tenggara itu pernah dijajah oleh bangsa Eropa. ASEAN juga didirikan karena adanya persamaan kepentingan.
Bidang ekonomi, politik, budaya, olahraga, pariwisata, ini adalah kepentingan yang sama antar negara-negara di Asia Tenggara tersebut. Sehingga negara-negara ASEAN itu bisa nyambung, bisa langsung klop untuk mendirikan ASEAN tersebut. Organisasi ASEAN itu memiliki prinsip menghormati kemerdekaan, kemudian menghormati hak asasi dari manusia, dan juga menghormati hak suatu negara tidak ikut campur tangan dalam urusan-urusan internal dalam negara lain. Kemudian diharapkan mampu menyelesaikan bila ada konflik dengan damai, lalu menolak menggunakan kekuatan yang mematikan atau dengan kekuatan senjata. Nah, ASEAN itu juga berprinsip untuk bekerja sama dengan sesama negara-negara Asia Tenggara. Jadi prinsip ASEAN itu tidak berbenturan dengan prinsip dari PBB. ASEAN melakukan kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi, terutama ekspor impor, bidang politik kerjasama antar negara-negara ASEAN, kemudian bidang sosial, bidang budaya. Indonesia aktif juga mengirimkan pelajar-pelajar untuk pertukaran pelajar, pertukaran budaya. Kemudian bidang wisata, karena ASEAN juga merupakan satu kesatuan untuk wisata daerah-daerah yang bisa dijual di wisata dunia. Lalu kemudian sampai saat ini ASEAN bekerja sama dalam bidang militer, yang nanti diadakan latihan-latihan militer antar sesama negara ASEAN. Kerjasama ASEAN juga kelihatan dalam kerjasama dalam bidang olahraga. SEA Games yang baru-baru ini, yang terakhir SEA Games pernah dilakukan di Palembang, juga Jakarta Palembang. Kemudian ada SEABA, yaitu basket antar Asia Tenggara. Lalu bulu tangkis Aksiata Cup. Kemudian yang paling heboh adalah AFF, Piala AFF, di mana kalau dalam turnamen ini selalu sering terjadi persaingan antar negara-negara ASEAN, terutama persaingan antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi kerjasama ini meningkatkan juga hubungan yang baik antara negara-negara Asia Tenggara. Indonesia dianggap berperan dalam ASEAN. Indonesia adalah pendiri ASEAN, kemudian dianggap pemimpin ASEAN, juga menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Kemudian Indonesia juga berperan aktif di menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Asia Tenggara. Konflik Vietnam, Kamboja, Indonesia turun aktif. Jadi bisa dikatakan peran aktif Indonesia untuk ASEAN ini sangat menonjol dan dianggap positif. Inilah peta negara-negara ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN ini di Asia Tenggara ini hanya 2 yang tidak ikut, yaitu yang pertama Papua Nugini, lalu yang kedua adalah Timor Leste, di mana Timor Leste tersebut dianggap belum mampu secara ekonomi, belum mampu mandiri, sehingga diharapkan masih akan terus belajar dan juga dianggap sebagai negara sebagai pemerhati dulu, atau negara yang ikut andil tapi belum menjadi anggota penuh dari ASEAN. Ini mengenai Asia Tenggara ASEAN. Di Asia Tenggara masih ada sengketa, masih ada permasalahan yang sampai sekarang belum selesai. Yang pertama tentang masalah Laut Cina Selatan, di mana Laut Cina Selatan ini dianggap penting. Kenapa dianggap penting? Karena pada Laut Cina Selatan ini letaknya strategis,
lalu kemudian punya potensi ekonomi dan geopolitik yang bisa mempengaruhi politik dunia dan perdagangan. Kemudian konflik ini ada benturan-benturan yang nanti dengan membuat kekuatan militer, lalu kemudian konflik ini diselesaikan secara hukum, sudah dibawa ke pengadilan internasional. Kemudian negara-negara yang terlibat di sana banyak. Ada Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Nah, sengketa ini masih saja terus berlangsung dan bahkan belakangan ini memicu konflik mengarah ke parade atau show of force dari kekuatan militer negara-negara yang terkait sengketa Laut Cina Selatan tersebut. Semoga sengketa ini bisa cepat selesai dan diselesaikan sehingga keadaan Asia Tenggara bisa semakin nyaman dan semakin aman. Indonesia juga terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia mengirimkan misi Garuda yang disebut dengan kontingen Garuda yang dibawa komando dari PBB atau United Nations. Kontingen Garuda Indonesia adalah tentara Indonesia yang dipakai oleh PBB untuk menjaga perdamaian, dan Indonesia terlibat aktif sejak tahun 1957. Ini sengaja saya berikan contoh Indonesia, keterlibatan Indonesia yang paling terakhir dalam UNIFIL. Saat ini UNIFIL ini ada bertugas di Libanon dan bertugas di Kongo. Indonesia ikut terlibat aktif mengirim pasukan perdamaian dunia dilatar belakangi oleh Indonesia sebagai anggota PBB yang ingin ikut serta dan aktif sebagai menjaga perdamaian dunia. Juga Indonesia mempunyai ideologi Pancasila. Nah, ini adalah dasar dari Indonesia mengirim. Kemudian konstitusi Indonesia, terutama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Indonesia sangat mendukung perdamaian, sehingga perdamaian itu harus ditunjukkan secara aktif dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Dan Indonesia memiliki politik luar negeri yang bernama politik bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak, aktif artinya menjaga perdamaian dunia. Misi Garuda Indonesia itu nanti dilakukan sewaktu Presiden Soekarno mengunjungi Mesir dan Arab. Nah, di sana ada terjadi konflik. Dan PBB meminta Indonesia agar ikut aktif mengirimkan pasukannya, dan Indonesia mengirimkan pasukan Garuda yang pertama atau Konga yang pertama itu ke Mesir. Misi-misi Garuda ini sudah berlangsung selama sudah 27 kali kontingen dikirim. Yang terakhir tadi adalah ke Kongo dan ke Libanon. Jadi misi-misi Garuda itu masih berlangsung sampai sekarang untuk menjaga perdamaian di daerah tersebut. Kontingen Garuda pertama dibawa UNEF untuk membantu perdamaian antara Mesir, Israel, Inggris, dan Prancis karena adanya nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Mesir. Pada saat demokrasi terpimpin, Indonesia tidak mengirimkan pasukan atau misi Garuda karena dianggap PBB terlalu memihak kepada blok barat. Kontingen Garuda kedua itu dikirim ke Kongo tahun 1960, dan nanti Kongo ini masih membekas sampai sekarang karena personil-personil tentara yang datang yang ikut dalam Garuda 2 ini, mereka membawa Vespa yang sekarang disebut dengan Vespa Kongo, di mana Vespa itu mereka beli dari hasil atau simpanan hasil insentif mereka selama bertugas sebagai penjaga perdamaian. Ini tokoh-tokoh yang bisa saya
tunjukkan ada Kolonel Infantri Suwadi, ini pimpinan kontingen Garuda ketiga. Kemudian Wiyogo Atmodarminto pernah menjadi Gubernur DKI, juga sebagai pimpinan kontingen Garuda 4 ke Vietnam. Selain kontingen Garuda, Indonesia punya peranan aktif mewujudkan perdamaian dunia. Jadi Indonesia ikut sebagai penengah dalam konflik-konflik yang ada di dunia internasional. Misalnya Kamboja, konflik Kamboja itu Indonesia berperan aktif. Kemudian ada konflik Vietnam juga Indonesia. Kemudian di Filipina waktu ada konflik antara Moro dengan pemerintah Filipina. Jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia itu ikut serta dan berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nah, inilah yang menjadi materi kita. Semoga berkenan. Silahkan like and share dan subscribe, serta berikan komentar agar bisa diperbaiki, ada untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sejarah.